Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Mahasiswa semuanya yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan perkuliahan setelah melaksanakan UTS selama 2 minggu. Semoga semuanya tetap sehat. Meskipun telah melaksanakan UTS, banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jangan sampai drop karena banyak mikir UTS ya. UTS itu hanya ujian tengah semester ya. Setelah UTS nanti masih ada banyak ujian. Ujian di kampus itu ada ujian komprehensif, ada ujian proposal, ujian skripsi dan lain sebagainya. Masih banyak ujian yang lebih berat, apalagi ujian hidup, itu yang paling berat. Jadi UTS itu santai saja, bolos saja, kerjakan lalu lupakan. Yang penting sudah dikerjakan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya juga akan baik. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita, metodologi studi Islam. Kita pasca UTS ini menginjak pada pertemuan yang ke-8 ya. Kita nanti akan membicarakan tentang mazhab dalam hukum Islam atau dalam fikih. Kalian tentu tidak asing dengan ulama 4 mazhab ya. Di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik ini punya kedekatan karena beliau berdua ini adalah guru dan murid. Imam Syafi'i merupakan salah satu murid yang paling cemerlang dari Imam Malik. Meskipun demikian, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini banyak memiliki perbedaan dalam pandangan atau pendapat hukum Islam. Banyak sekali. Tapi meskipun berbeda, beliau berdua ini tetap saling menghormati. Ada satu cerita menarik ya, tentang perbedaan pandangan di antara dua ulama besar tersebut. Imam Malik, sang guru ini punya keyakinan bahwa rezeki itu tidak perlu dipikir. Yang penting manusia itu menjalankan kehidupannya dan tawakal dengan sebaik-baiknya, itu insya Allah rezeki akan datang sendiri. Pandangan itu beliau sampaikan di majelis ilmiah beliau, yang di situ ada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat Imam Malik itu. Imam Syafi'i ini ciri orangnya adalah logis ya. Logis tetapi juga masih memperhatikan teks ya. Maka mazhab Imam Syafi'i ini dipandang sebagai mazhab yang paling moderat, karena selain memperhatikan teks, beliau juga menggunakan logika sebagai sumber hukum Islam. Nah, Imam Syafi'i ini tidak sepakat dengan pandangan Imam Malik yang mengatakan bahwa rezeki itu bisa didapatkan tanpa sebab ya. Yang penting manusia tawakal dengan baik, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Imam Syafi'i menolak pendapat itu dan mengatakan kepada gurunya, saya tidak sepakat, wahai guru, saya berpendapat bahwa rezeki itu harus melalui ikhtiar, harus diusahakan. Tidak ada rezeki yang datang sendiri kepada kita tanpa kita berusaha. Nah, maka suatu ketika ya, untuk membuktikan pendapatnya tersebut, Imam Syafi'i suatu ketika berjalan-jalan atau datang ke sebuah daerah ya,
yang di situ sedang ada panen anggur. Nah, karena beliau punya pandangan bahwa rezeki itu harus dijemput, maka beliau bilang kepada yang punya kebun untuk ikut bekerja dengan nanti diberikan upah anggur. Nah, akhirnya beliau ikut bekerja di situ. Setelah ikut membantu memanen anggur, beliau mendapatkan sekeranjang anggur. Nah, dengan perasaan yang girang, ya, karena teori beliau ini terbukti, ya, bahwa rezeki itu harus dijemput. Beliau menjemput rezeki berupa anggur itu, dan beliau mendapatkan rezeki itu. Akhirnya beliau senang karena pendapatnya itu terbukti. Nah, datanglah kemudian beliau ke rumah Imam Malik. Dia ingin membuktikan, Imam Syafi'i ini ingin membuktikan bahwa pandangannya itu benar. Datang ke Imam Malik, bilang, ya Syekh, saya tadi mengatakan bahwa rezeki itu harus dijemput, rezeki itu harus dicari. Nah, ini hasil saya membantu panen anggur, dan saya dapat ini rezeki dari usaha saya ikut membantu panen anggur. Berarti rezeki itu memang harus dicari, harus dijemput. Nah, Imam Malik mendengar perkataan Imam Syafi'i itu tersenyum. Beliau kemudian mengatakan begini, saya dari kemarin itu membayangkan makan buah-buahan, ya, makan anggur di siang hari. Saya ingin makan anggur di siang-siang yang panas begini, kan memang enaknya makan buah-buahan. Sejak kemarin saya memikirkan itu, dan alhamdulillah sekarang kamu datang ke sini dengan membawa anggur. Ini saya tidak pernah mencari anggur, ya, tidak pernah berusaha untuk mendapatkan anggur, tapi nyatanya anggur ini datang ke saya sendiri. Ya, kamu yang bawa anggur ke saya, dan ini rezeki untuk saya. Nah, beliau kemudian memakan anggur itu. Nah, akhirnya imam dua tersebut, ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini ya, tersenyum, karena pendapat dua imam tersebut sama-sama terbukti. Imam Malik dengan tawakalnya, ya, tawakal yang baik, tawakal yang benar, beliau mendapatkan rezeki lantaran dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pendapatnya juga benar, karena tanpa beliau berusaha, berikhtiar untuk membantu memanen anggur itu, beliau tidak akan mendapatkan anggur. Nah, ini perbedaan pendapat dari dua orang imam yang merupakan murid dan guru, dan perbedaan ini sangat cair, ya, sangat fleksibel, sehingga dua imam ini tidak pernah saling membenci, ya, tidak pernah bertentangan hebat, dan mereka berdua saling menghormati. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i ini merupakan dua dari 4 mazhab yang kita kenal saat ini. Ya. Ada Imam Hanafi, ya, yang paling tua. Imam Hanafi kemudian disusul Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Keempat imam inilah yang kemudian punya madhab dalam bidang hukum Islam atau dalam fikih yang sampai sekarang pengikutnya tersebar di seluruh dunia. Ya. Kita mengenal 4 madhab ini dalam diskursus hukum Islam, dan saya kira orang awam, ya, itu hanya mengenal 4 madhab saja. Padahal dalam diskursus ilmu fikih, ya, madhab fikih itu tidak hanya 4, tetapi yang masyhur memang hanya 4. Tetapi kenyataannya
Mazhab fikih itu tidak hanya 4 ya. Karena ada mazhab lain selain mazhab 4, yaitu misalnya ada mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari ini kebanyakan dianut oleh Syiah, oleh orang Syiah. Mazhab fikihnya mazhab Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, cucu Rasulullah. Ada juga namanya mazhab Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, yang didirikan oleh seorang ulama namanya Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Muncul di Spanyol dan banyak dianut oleh orang Spanyol ketika itu. Jadi dalam pembahasan ilmu fikih sebenarnya mazhab itu tidak terbatas 4, tetapi ada lebih dari 4 ya. Akan tetapi perlu saya garis bawahi bahwa kita ya, yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyepakati bahwa dalam hukum Islam ya, dalam ilmu fikih, ulama atau mazhab yang kita ikuti ini adalah mazhab 4. Mengapa demikian? Ya, mengapa tidak menggunakan mazhab yang lain? Misalnya mazhab Ja'fari atau mazhab Zahiri. Nah, karena menurut para ulama Ahlussunnah, mazhab 4 inilah yang paling kredibel. Ya, paling kredibel, paling bisa dipertanggungjawabkan ajaran dan keilmuannya. Ya, paling tidak ada 3 faktor. Ya, ada 3 faktor yang melatar belakangi para ulama memilih 4 mazhab sebagai rujukan. Yang pertama, ulama 4 mazhab ini ya, Imam Hanafi sampai Imam Hambali itu adalah para ulama atau para mujtahid yang mempunyai predikat mustaqil. Mustaqil itu artinya independen. Mustaqil itu yang bagaimana? Yaitu para mujtahid, para ulama yang bisa menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya secara langsung dengan menggunakan metode yang mereka ciptakan sendiri, dengan menggunakan cara yang mereka temukan sendiri. Jadi selain mereka menggali hukum dari sumbernya langsung, Al-Quran dan hadis, mereka juga menggunakan metode yang mereka ciptakan sendiri. Dan menciptakan metode itu bukan sesuatu yang mudah. Buktinya apa? Buktinya ulama setelah ini tidak ada yang bisa ya. Apa metode yang mereka ciptakan ini? Misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini punya metode khas dalam menggali hukum Islam, namanya istihsan. Metode istihsan. Istihsan ini metode yang diciptakan oleh Imam Malik. Kemudian Imam Hanafi, Kemudian Imam Malik berbeda dengan ulama yang lain, ulama mazhab yang lain. Beliau punya metode yang dinamakan dengan amalu ahlil Madinah atau ijma'u ahlil Madinah, yaitu tradisi ahlul Madinah. Ini karena beliau adalah orang Madinah. Jadi Imam Malik itu lahir di Madinah dan tidak pernah keluar dari Madinah. Tidak pernah keluar dari Madinah kecuali pergi haji. Maka beliau menggunakan salah satu metode yaitu amalu ahli Madinah. Kemudian Imam Syafi'i punya metode namanya ijma atau ijma'us sahabah. Yang pertama adalah ijma'us sahabah. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menggunakan ijma. Kemudian Imam Hambali menggunakan hadis mursal dalam menetapkan hukum Islam. 4 ulama mazhab itu punya metode khas masing-masing yang mereka temukan sendiri, sehingga 4 ulama ini dilabeli sebagai mujtahid mustaqil. Itu yang pertama ya, mengapa 4 mazhab ini disebut sebagai mazhab yang kredibel. Yang kedua ya, dari sisi sanad keilmuan, ulama 4 tersebut ya, dari sisi keilmuan ya, sanad keilmuannya tersambung sampai Rasulullah SAW. Imam Hanafi ini seorang tabi'in.
pernah berguru kepada salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Anas bin Malik. Jadi masa beliau dengan Rasulullah itu masih tergolong dekat. Kemudian Imam Malik ini pernah berguru kepada tabi'in, sehingga sanadnya jelas sampai kepada sahabat dan kepada Rasulullah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan juga pernah berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Sementara Imam Hambali ini berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi rantai keilmuan 4 ulama ini sangat jelas, bisa dilacak sampai dengan Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, 4 mazhab inilah yang punya pengikut atau punya murid yang secara konsisten mengkaji, mengembangkan dan melestarikan ajaran-ajaran guru-gurunya. Jadi karena adanya murid itu, adanya pengikut itu, ajaran Imam Syafi'i, ajaran Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali ini sampai sekarang masih lestari dan masih berkembang. Dan bahkan paling banyak dianut di seluruh dunia. Dan di antara 4 mazhab tersebut yang paling banyak adalah mazhab Syafi'i. Tapi secara keseluruhan 4 mazhab tersebut merupakan mazhab yang paling banyak dianut ya, di dunia. Ya, hanya daerah-daerahnya yang berbeda-beda. Imam Syafi'i barangkali banyak dianut di daerah Asia. Ya, kemudian Imam Hanafi di daerah Afrika, Imam Malik itu di Arab, ya, sebagian Arab, ya, sebagian Afrika seperti Maroko, Yordan. Kemudian Imam Hambali ini kebanyakan di Arab Saudi. 4 mazhab tersebut punya pengikut masing-masing di berbagai daerah, sehingga ajaran-ajaran mereka ini sampai sekarang masih lestari dan bahkan berkembang. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa para ulama aswaja memilih 4 mazhab sebagai rujukan, karena dianggap yang paling kredibel. Tapi meski demikian kita tidak bisa menutup mata bahwa di luar 4 mazhab ini ada mazhab lain yang juga sampai sekarang masih punya pengikut. Misalnya mazhab Ja'fari yang masih dianut oleh Muslim Syiah, atau mazhab Zahiriyah yang barangkali masih dianut di Afrika dan Spanyol. Jadi meskipun kita menganut 4 mazhab, kita tetap menghargai mazhab yang lain, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, beliau berdua meskipun berbeda pendapat dalam banyak hal, tapi beliau berdua masih tetap saling menghormati. Bahkan Imam Syafi'i konon katanya ketika ziarah ke makam Imam Hanafi dan sholat di masjid Imam Hanafi, beliau tidak kunut waktu sholat subuh karena menghormati pendapat Imam Hanafi, meskipun Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Sampai begitunya beliau menghormati seorang ulama. Jadi tidak ada alasan bagi kita karena perbedaan mazhab, ya, perbedaan pendapat, kemudian kita saling menjelekkan, saling membenci, dan saling berebut benar dan menyalahkan mazhab yang lain. Karena semuanya punya dalil, semuanya punya dasar, dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hanya interpretasi dan penafsiran kita yang berbeda-beda. Saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Silakan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.